Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial Channel yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial Channel yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ketemu pada sore yang berbahagia ini, dan tujuan dari video ini adalah untuk mereplikasi ceramah seorang ustaz dan coba dikaitkan dengan salah satu teori sosiologi. Dan ya, di bulan yang penuh berkah ini luar biasa umat Islam giat melakukan ibadah, tak hanya puasa di siang hari dan juga di malam-malam hari, menggiatkan ibadah, ada sholat tarawih dan beberapa tadarus dan ada ceramah, dan ini adalah luar biasa bulannya penuh berkah. Yang mungkin sebelum bulan Ramadan saf-saf masjid hanya sekitar 2 saf. Setelah Ramadan itu di hari pertama sampai hari ke-10 atau jelang hari 10 itu masjid masih penuh ya. Jadi sholat subuh itu kayak sholat Jumat ya. Jadi meluber sampai ke beranda masjid yang awalnya hanya 2 saf atau hanya 1 saf. Ini luar biasa. Berarti benar-benar bahwa panggilan Allah untuk ibadah di bulan Ramadan dengan menyambut bulan suci ini benar-benar menggetarkan hati seorang muslim sehingga mereka ikut larut dalam ketaatan. Baik, seperti biasanya pada video yang pertama, sebenarnya video ini adalah mereplikasi ceramah seorang ustadz yang menurut saya adalah bagus, luar biasa ya. Dan saya kaitkan dengan salah satu dari teori di sosiologi yang sangat kontroversi ya. Sangat kontroversi ini, sehingga tapi saya khususnya tidak larut dalam kontroversi ini, dan saya hanya mengambil sisi baiknya aja, konstruktivisnya saja. Dan karena teori ini juga lahir dari teorinya Makin juga lahir dari dari pemikiran yang ilmiah. Beda lagi dengan misalnya tindakan-tindakan dari beberapa oknum orang yang mengatasnamakan MAK dan membuat kekerasan dan membuat semacam tindak-tindak yang tidak menyenangkan. Dan MAK sekali lagi adalah lepas tangan dan lepas tanggung jawab dari tindakan-tindakan mereka itu, karena benar-benar apa yang dikatakan Mark atau ini tesis ini adalah benar-benar ilmiah. Jadi membahas tesis Mark yang masyarakat adalah candu masyarakat, agama adalah candu masyarakat. Sebenarnya Mark menggunakan kata opium ya, bukan candu ya. Jadi opium itu adalah punya sifat penenang. Jadi sebenarnya apakah Mark ini menista agama, itu persoalan perspektif ya. Tapi bagi beberapa sosiolog terutama itu yang mengerti tentang teorinya begini ya, Mark tidak menista agama, makanya mengkaji secara kritis agama, dan nanti tokoh-tokoh agama atau penganut agama bisa mengkaji lebih mendalam tentang agamanya itu. Jadi agama sebagai penenang dan penghilang rasa sakit. Jadi ada video sebelumnya ya. Video ini lebih menukik lagi ya, karena yang video pertama lebih menekankan bahwa dunia ini lebih hina ketimbang bangkai anak kambing yang cacat telinganya dan mati gitu ya. Nah, baik, ini adalah ceramahnya Ustadz di sebuah salat tarawih di masjid ya, dan dibuka dengan alhamdulillah, dan biasanya membuka dengan beberapa ayat Al-Quran. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, dia mengatakan seperti itu dan mengajak usia yang tersisa semoga diberkahi oleh Allah, amin. Jadi ini adalah doa yang indah.
Nah, Ustadz mengatakan bahwa perjalanan manusia itu hanya ada dua perjalanan manusia. Yang pertama adalah mendapatkan nikmatan. Jadi realitas sosial, ya, realitas yang kita bicara tentang realitas sosial itu hanya ada dua. Mendapatkan nikmatan dan mendapat yang tidak disukai atau musibah. Nah, ada dua itu saja. Jadi sehari-hari kita ini, hari ini, besok, atau seterusnya sampai kiamat kalau ada. Itu hanya ada dua itu, mendapatkan nikmatan atau mendapat yang tidak disukai atau musibah. Nah, saat mendapat nikmat, ya otomatis orang itu senang. Oh, bahagia, senang, ekspresi, gitu ya. Senyum. Ya. Nah, saat mendapat musibah, mayoritas manusia itu sedih, ya, merana, sedih, bahkan menolak, bahkan ada yang marah-marah, ya. Ada yang tidak terima, gitu ya. Nah, padahal Allah itu meminta kita itu istiqomah, iya, karena Allah mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah pada Allah. Nah, maka Allah meminta kita itu istiqomah di atas ujian. Jadi hidup ini adalah ujian. Jadi mendapat ide Islam dan Sunnah itu lalu tergelincir menjadi ahlu syirik atau keluar dari ketaatan dan kemaksiatan ini sangat disayangkan. Setelah datangnya Islam, lalu dapat ujian, lalu kita istiqomah. Nah ini yang kita hindari ya, gitu ya, supaya kita masuk surga itu. Nah, jadi banyak orang yang tergelincirnya orang itu adalah tergelincirnya hati. Jadi bagaimana sikap seorang muslim ini terhadap musibah. Jadi apapun musibah, besar kecilnya musibah itu harus tetap istiqomah. Karena itu adalah besar kecilnya musibah itu datangnya dari Allah. Itu adalah skenario Allah. Dan Allah ingin melihat, menguji hambanya mana yang terbaik. Hamba yang terbaik terhadap ujian itu, itulah yang paling penting ya gitu ya. Nah, jadi kayak kalau kita masih hidup di dunia ini dan kita waras, seger, ya pasti ada masalah. Ustaz bertanya apakah ada jamaah yang tidak dapat masalah. Ya, Ustaz mengatakan hanya orang yang jalan di pinggir jalan-jalan itu dalam arti hanya orang gila yang tidak mendapat ujian. Karena terbebas dari ujian Allah adalah orang gila. Baik. Jadi ini ada beberapa ya, ada ketika orang itu mendapatkan, ya pasti mendapatkan ujian, baik itu berupa apa ya, kenikmatan dan berupa musibah. Jadi ujian itu adalah kenikmatan dan musibah. Itu adalah melibatkan Allah, itu yang pertama, melibatkan Allah. Jadi karena apa? Kalau enggak gini nanti musibah itu bisa mengubah orang menjadi beringas, ya, menjadi tak terkendali ya, itu ya. Oke. Jadi Muslim harus kembali ke ilmunya agar tetap tenang. Hendaknya mendapat musibah, pertama yang harus dilakukan adalah berdoa, menghubungi Allah. Iya, sholat 2 rakaat itu. Oke. Kuasai diri, tenang. Jadi Allah yang mengatur dunia ini. Allah Maha mengatur segala peristiwa. Allah satu-satunya yang bisa menghilangkan musibah. Allah yang menggerakkan hati manusia. Jadi barang siapa yang banyak beristighfar, kesempitan menjadi jalan keluarnya. Jadi di sini adalah tenang, beristighfar, sholat. Nah, kalau kita istighfar, kita ini tenang, kita ini berdoa dan melibatkan Allah, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Triknya adalah duduk, tenang, dan sholat 2 rakaat ketika mendapat musibah. Itu karena itu adalah kita melibatkan Allah. Ada doa ini yang dibawakan oleh Ustadz, yaitu adalah sabda Rasulullah dan juga ada surat Al-Quran, surat Ali Imran. Ya. Jadi sabda sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai zat yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, atau seperti juga di dalam surat Ali Imran ayat 8, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau pemberi karunia. Jadi alangkah indahnya ketika seorang muslim mendapat musibah, mendapat ketidakadilan, mendapat semacam perlakuan yang tidak enak, itu langsung sholat dan berdoa kepada Allah. Itulah indah. Nah, yang kedua adalah mengenal takdir kehidupan dunia. Nah, ini sangat sosiologis ya.
Jadi orang mendapat musibah seringkali sampai tergoncang jiwanya, depresi, ingin bunuh diri kan gitu ya, sampai ingin bunuh diri. Ya. Itu karena dia tidak mengenal tabiat dunia. Misalnya gini ya, ini sang Ustadz memberikan contoh. Jadi karakter Lombok itu kan pedas. Jadi saat orang makan Lombok pedas ya tidak kaget kan, karena pasti Lombok ini pedas kan. Nah ya, dan bahkan dicari ya ketika saat makan tahu ya. Jadi orang tolak-tolak kalau misalnya ingin makan tahu, pasti jadi tolak-tolak mana ini apa cabenya ini. Atau nah, tapi kalau orang itu nggak tahu seperti anak kecil, dia makan cabai kepedasannya nangis karena dia tidak tahu. Nah, makanya sebagai seorang muslim ini harus tahu bahwa realitas dunia ini seperti apa, tabiat dunia ini seperti apa. Jadi orang yang mengenal, seperti juga orang yang mengenal orang tuanya, mengenal pasangannya, gitu. Mereka tidak akan kaget jika pasangan atau orang tuanya itu suaranya keras atau lantang. Nah, jadi sang Ustadz memberikan karakteristik dunia. Kehidupan dunia itu adalah dunia ini kampung ujian. Jadi tidak ada satu jengkal tanah di muka bumi yang lepas dari ujian. Jadi orang yang masih single belum menikah juga ujian. Ya, makan sendiri, apalagi di saat usia 30 akan jadi masalah atau dipermasalahkan kan gitu ya. Orang yang menikah juga ada ujian. Ujian lebih berat setelah menikah. Nah, itu. Jadi ketimbang lajang, menikah juga berat. Karena sudah ada apa ya? Ada tanggung jawab memimpin seorang pasangan atau istri. Nah, setelah menikah 3 tahun nggak punya anak, jadi masalah juga. Jadi ada yang berobat, ada yang terapi. Saat punya anak, ya ujian tambah berat. Jadi ada di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Allah menciptakan manusia dengan susah payah. Sukses ujian, miskin juga ujian. Jadi hakikat Allah menciptakan manusia tadi adalah untuk beribadah dan akan diuji kan gitu, baik sukses maupun tidak sukses. Nah, yang kedua adalah dunia ini bukan kampung keabadian. Nah, jadi tidak ada yang kekal, semua berubah. Jadi usia ke 45 ke atas itu orang sudah takut AC, takut angin. Sekarang fisiknya sudah tidak kuat kan gitu. Ada yang takut seperti itu. Yang sukses jangan merasa aman. Ya, nanti juga akan diuji sampai sejauh mana kesuksesannya itu. Di saat dia nanti tua belum tentu bahagia. Jadi dengan sekarang yang belum siap penderitaan akan menyesal. Jadi orang harus siap dengan penderitaan itu. Ya, karena dan agama inilah yang akan menghilangkan rasa kesakitan itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah yakin dengan alasan yang terbaik. Respon orang terhadap musibah ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridho, ada yang bersyukur. Jadi sang Ustadz ini menceritakan, jadi pernah diajak oleh temannya yang juga Ustadz. Nah, ibunya itu menangis ginjal-ginjal kata Ustadz ini. Menggunakan istilah. Iya, jadi karena uangnya itu terbuang. Jadi ibu ini meletakkan uang itu di gombal amo gitu ya. Nah, diselipkan itu ya. Nah, supaya tidak diminta oleh menantunya gitu ya. Nah, suatu saat itu menantunya itu bersih-bersih rumah dan ikut terbuang itu uang dia gombal itu, karena bagi menantu ini nggak tahu apakah di dalam gombal ini siapa kan itu. Nah, jadi ibu ini sengaja memang meletakkan uang itu di gombal agar menantunya ini tidak tahu, karena apa? Menantunya ini sering hutang tapi tidak mengembalikan uang itu. Jadi uang itu ada sekitar di gombal itu ada sekitar 400.000 ya uang di zaman 90-an ya, di 90-an ya. Di zaman 90-an ini uang ini sudah besar sekali itu ya, 400.000. Nah, tujuannya itu adalah untuk sambang keponakannya kan gitu ya. Jadi anak orang tuanya ini menangis meraung-raung dan anaknya yang Ustadz tadi, yang temannya penceramah ini akan mengganti dengan 500.000. Nah, ibu itu tiba-tiba berhenti menangis. Nah, ibunya berdiri lalu tersenyum dan
bertanya, apa benar kamu ganti uangku? Dia tersenyum kepada anaknya, dan anaknya juga tersenyum bahwa iya, dia akan mengganti dan tidak bohong. Jadi ibu itu tersenyum karena apa? Karena anaknya pasti kalau sudah bicara iya, ya, iya, akan diganti oleh anaknya itu. Nah, Allah akan mengganti kan gitu dengan surga kan gitu, dengan surga yang berlapis-lapis dan yang berjenjang-jenjang itu, tergantung ketaatan pada kita. Jadi Allah ini tidak bohong, maka kita tidak perlu takut atau bersedih. Nah, itu adalah nama yang dibawakan oleh Allah, dan ini sangat relevan sekali pada tesis yang dibawakan oleh Mark bahwa agama itu adalah opium, menenangkan. Jadi di saat dunia ini serba adalah pusatnya ujian. Tidak ada satu jengkal tanah pun, tidak ada satu jengkal langkah pun yang tidak ada ujian. Senang juga ujian, sakit juga ujian, merana juga ujian. Jadi dan hanya agama yang bisa membuat kita itu tenang, santai, dan tetap bersyukur di atas apa dia berjalan di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya Mark tidak menista agama. Dia menjelaskan bahwa orang yang punya agama tidak perlu opium, tidak perlu yang lain. Mereka sudah tenang kalau dia kembali kepada ajarannya. Dan ini sangat sangat relevan. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kami minta maaf, dan tidak ada maksud apa-apa. Ini saya hanya ingin berbagi teori sosiologi yang mungkin beberapa orang menurut orang kontroversial, dan berbagi sebuah ceramah yang dibawakan oleh sang ustadz yang juga sangat relevan dan juga sangat ilmiah. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.